Kita dua materi ya hari ini ya Pak ya. Betul Pak. Ya. Manajemen kinerja ya, sama perencanaan SDM, betul ya? Perencanaan SDM Pak, yang ya Pak. Oke. Saya berdapat informasi harusnya kemarin Pak ya. Saya kemarin, tapi karena saya pas ada tugas keluar dari kemarin, kita coba bergending di hari Minggu ini kalau bisa kita laksanakan, Bapak Ibu bisa hadir. Iya Pak. Mudah-mudahan bisa refresh pada Minggu pagi ini. Siap Pak. Saya masih buka PowerPoint ini. Apakah lelet ya? Ini Oke, terima kasih. Saya ketemu lagi pada pagi ini. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal tentunya kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih bisa kita berbincang-bincang pagi ini. Saya tidak mengajari, saya tidak mengajar, tapi kita bincang-bincang saja. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sebagai manajer masing-masing tempatnya bekerja kan. Jadi kita refresh saja. Dan saya baru mendapatkan satu nomor bisa kontak Pak Arif. Pak Arifnya kemana? Ini ya, Pak Arif. hadir Pak, saya Pak. Oke. Salam kenal ya Pak. Salam kenal. Kemarin saya diberitahu ketua kelasnya ya, Pak Ya, Arif Haryadi. Pak. Baik. Senang sekali saya bisa ketemu lagi di perkuliahan di SMA ini. Pada kesempatan yang sangat baik ini, pertama salam kenal. Dan saya ucapkan terima kasih, tetap semangat untuk Tolibun ini. Kita sama-sama belajar kesempatan yang bagus ini. Dan saya ucapkan selamat datang di ini, di perguruan tinggi yang mengantarkan Pak Ibu untuk mempelajari manajemen. Baik, sebelum saya nyampaikan beberapa materi hari ini, saya ingin menyapa Bapak Ibu semuanya ini. Saya belum mendapatkan daftar hadir, nanti saya coba download ya daftar hadirnya teman-teman semuanya. Nanti Pak Arif satu kelas nanti kalau sudah on-cam semua bisa diambil gambarnya ya Pak Arif. Ya Bapak ya. Nanti untuk ya, laporan juga, termasuk untuk laporan karena saya kira hari ini sudah bisa tatap muka di kampus pusat, ternyata belum ya. Mungkin kalau bisa bertemu di sana lebih mudah untuk komunikasi dan juga kita lebih interaksi. Mungkin suatu saat kalau sudah situasi semakin membaik, kemudian juga kita bisa tatap muka dan saling kenal. Tidak hanya kenal di media seperti ini, ya kan? Amin. Oke, baik. Jumlah semua siswa ada berapa Pak Arif? 29 Pak. Oke, 29 ya. Dan kami dari berbagai profesi ya. Betul Pak ya. Wah, luar biasa ini. Ini bisa belakangnya. kolaborasi. Boleh. Ini sekaligus manajemen kinerja ini yang kita akan pelajari kolaborasi dari berbagai sudut pandang dan juga dari berbagai profesi. Sangat variatif ya. Bagaimana untuk menentukan gini. Oke, saya sapa dulu Pak Arif. Pak Arif sibuk di mana tiap hari? Baik Pak. Selamat pagi Bapak Ibu
Pak Bambang, saya kebetulan bekerja di Universitas Paramadina, Oh, Mampang ngajar. ya Pak. Guru di dosen sana ya? Saya di stafnya Pak. Oke. Ya. Nah kemudian tinggalnya di Bekasi, anak satu laki, satu perempuan, dua laki. Tinggal Bekasi, kerjanya di Mampang, Jakarta. Coba kira-kira latar belakang. Oke, Coba. baik. Ya. Terima kasih Pak Arif. Ternyata dari staf pendidikan ya, Paramadina. Kalau nggak salah Paramadina dulu ini ya, Pak Anies ya? Iya, jadi sekarang Pak Didik Rafini, sebelumnya Pak Firmansyah. Termasuk Pak Arif Rahman ya? Nah, sebelumnya Pak Arif Rahman bukan? Oh, bukan. Bukan. Oh, Sebelumnya Al-Azhar Pak, kali ya? ya. Oke, Sebelumnya baik. baru Pak Anies. Oke, baik. Makasih Pak Arif. Ya, ya. Pak Berlando, Siombing, apa kabar Pak? Sehat Pak? Kabar baik Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Salam. Pak. Oke, salam kenal juga Pak Berlando. Sibuk di mana? Tiap hari tinggal di mana ini? Saya tinggal domisili di Malang Pak. Oh, di Malang, Malang Jawa Timur? Ya, Malang Jawa Timur. Ini dari Malang berarti? Ini di rumah Malang saya. Oh, rumahnya hanya satu di Malang Anda, Jakarta Anda gitu kali ya? Di Jakarta kos Pak. Kos. Oke, sibuk di mana di Jakarta? Sibuk di BCM College Pak. Kebetulan di 3 pasar modal Pak. Oh, luar biasa. Pak Suyono Salamun Pak. Oh, oke. Jadi Arema ini ya? Ya, Arema. Aremanya di mana? Sulfat Pak, di Sulfat. Jalan Sulfat itu Dekat Rampal. Oh, ke Rampal. Oke. Saya Rampal masih ke timur lagi. Oh, di mana Pak? Oh, sama-sama Malang nih. Bapak tahu Velodrome? Oh, tahu Pak. Sawo Jajar ya Pak? Sawo Jajar. Saya Madiopuro. Jadi dulu pernah di timurnya Kelurahan Madiopuro itu. Siap Pak, siap. Wah, nanti Lebaran pulang ini Pak. Ya Allah, ini 3 tahun belum pulang nih. Mudah-mudahan ini hari tahun ini sudah pulang. Saya Lebaran di Malang Pak. Nanti kita bisa silaturahmi Pak. Wah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini langsung jalan tol sana ya. Siap. Betul Pak. Baik, terima kasih Pak Berlandu. Mudah-mudahan tetap semangat. Oke, Mas Ibu Khairuni. Iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Pak? Salam kenal. Oke. Bu Khairun di mana? Ibu di mana? Tinggal di mana nih? Saya ibu rumah tangga Pak. Dinasnya di beberapa lab yang dipercaya ke saya. Kebetulan saya juga konsultan HRD dengan K3. Oke. Di perusahaan pabrik obat Pak, Carson. Maksudnya ya, baik. Luar biasa. Jadi konsultan. Nanti kalau butuh obat bisa konsultasi ke Ibu ini. Siap. Silakan Pak. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Tetap sehat dan tidak kena COVID. Nanti obatnya minta ke Ibu Khairun. Iya. Kebetulan PT pabrik obatnya mengeluarkan beberapa obat kolaborasi yang sudah saya pengalaman di luar. Jadi mereka benar-benar ini banget berharap pabriknya juga banyak obat-obatan yang diterima oleh masyarakat luas yang sesuai BPOM. Berarti sambil sekalian ini banyak kenal teman-teman kalau perlu obat nanti hubungi Ibu ya. Sudah Pak, konsultasi ke saya. Oke, baik. Oke, bagus. Pak Nurul Sabta, apa kabar? Terima kasih Bu. Baik Pak, saya Nurul Islam Pak. Ibu di mana? Saya berkesibukan di kantor pos di Pasar Baru. Jadi kantor pos ya? Iya. Masih banyak yang mengirim parcel lewat kantor pos? Untuk surat menyurat sudah ada lagi ya? Tapi sekarang fungsinya sebagai apa sekarang? Beralih ke parcel dan small parcel, kemudian transaksi jasa keuangan. Oh, jasa keuangan. Ya. Oke. Itu kebutuhan masyarakat. Di Wesel sudah nggak ada lagi Wesel ya? Wesel sedikit Pak. Oh sedikit, masih ada ya. juga? Ada. Masyarakat yang masih menggunakan dari luar negeri itu banyak. Pengalaman saya dulu waktu kos itu masih pakai Wesel. Terus kemudian kalau diumumkan di kelas ketahuan mahasiswa yang lain mesti minta ditraktir itu. Akhirnya kalau sekarang sudah pakai rekening. Tidak ada lagi ya. Akhirnya sama Pak Pos disarankan Pak pakai C7. Dulu C7 namanya ya.
Itu tanda Masih tangan ada ahli kos. C7 ya? C7, Aku ya. istilahnya masih ingat C7 tapi singkatannya apa C7. udah lupa saya. Itu istilah aja, itu Istilah saja ya. form memulai di pos, ya, itu Oke. tanda tangan ahli kos. Jadi langsung ya. Ya. Nggak melalui lurah, Sudah camat, RT, rekening RW. semua. Karena kalau mulai RT, RW, lurah, camat lumayan berapa pos itu ya. Baik, Pak Nurul, terima kasih. Sama-sama. Selamat bergabung, Salam sukses kenal selalu. juga, Pak. Oke. Ya. Bu Eti, Mariati, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bapak, salam kenal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu di mana Izin Ibu? Bapak, saya PNS Pak, tapi di Oke. Angkatan Darat. Oh, PNS Darat, baik. Iya. Di mana? Di Jakarta Pak. Nah, oke. Tinggal di Bogor Bapak, izin. Oke. Tinggal di Bogor, jadi tiap hari ngukur jalan Jakarta Bogor. Berjalan, naik kereta? Oh, oke. Naik jemputan Apa-apa. Bapak. Oh, jemputan. Oh, nggak Iya. apa-apa. Jemputan tinggal duduk, tinggal meneruskan mimpinya nyampe tempat. Bu. Pengalaman saya gitu loh, Bu, kalau saya naik kereta. Iya, Iya. Iya. Apa-apa, Ibu, saya yakin di rumah sambil bisnis juga itu asinan ya. Nanti bawa teman-teman asinan dari Bogor. Siap. Oke, baik. Kebetulan itu. Oke. Ya, terima Terima kasih kasih Bapak. Ibu Eti, Mas Siap. bergabung. Ibu Sinta, apa kabar? Selamat pagi Bapak. Pagi. Izin bergabung, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sinta Eria Revina. Saya berdinas di Polisi Udara. Saya Poluan Bapak. Poluan ya? Ya, saya tinggal di Pondok Cabe. Saya memiliki 2 orang putri dan 1 orang putra. Oh, Pondok Cabe. Saya pernah kenal di Pondok Cabe, itu ada namanya Maman. Maman siapa ya? Lupa saya. Itu pernah satu kantor. Sarah, Maman. Siap, Bapak. Sulaiman. Ya, pernah kenal dulu. Oke, terima kasih Bu Sinta. Selamat bergabung. Siap. Baik, berikutnya Pak Edi. Kusworo, apa kabar Pak Edi? Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Salam kenal Pak Bambang. Ya, sama lengkap saya Edi Kusworo Pak, biasa dipanggil Edi. Saya kerja, tadi ada beberapa teman juga PNS Pak. Oke. PNS Di mana? di Kemenko Kemaritiman dan Investasi Pak. Oh, jadi stafnya Pak Luhut ya? Iya Pak. Luar biasa. Ini banyak investasinya ini. Oke. Iya, Pak. Tinggal di Jakarta di Pondok Ranggon Pak. Oh, Pondok Ranggon. Dekat Mabes TNI Cilangkap Pak. Jadi ujung aspal nganan ya? Gimana Pak? Ujung aspal nganan. Oh iya. Oke, baik beres itu. Baik, terima kasih Pak Edi, selamat bergabung. Pak. Terima kasih Pak. Pak Pujianto, apa kabar Pak Pujianto? Alhamdulillah, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam wabarakatuh. Semangat Bapak, salam sehat selalu Pak. Amin. Dan salam satu jiwa sama-sama arek ngalam kita Pak. Oh Arema, oke, salam satu jiwa ya. Oke. Iya, kami tiap hari berkecimpung di Kementerian Perdagangan Pak. Merindak. Di daerah Airport Cengkareng Pak. Oh Cengkareng. Oke. Oke. Tinggal di mana Pak Puji? Di daerah Cengkareng Bapak, di Rawabokor Pak, dekat airport Pak. Oh berarti punya lapangan terbang ya, gampang kalau pulang ke Malang. Iya, justru itu Pak, kalau ke sana-sana kan supaya nggak terlambat. Oh mantap. Oke, makasih Pak Puji, selamat bergabung. Terima kasih Bapak. Mas Rizal, Pak Levi, apa kabar Mas Rizal? Izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan saya Rizal Falevi Pak. Kebetulan sekarang bekerja di bidang properti, kebetulan afiliasi BUMN Pak. Jadi saya tinggalnya di Bintara Bekasi. Oh di Bekasi, oke. Jadi di real estate ya, bukan? Ya di properti Pak. Propertinya, oh baik. Pengembangan gedung-gedung kantor dan. Oke. Nanti kalau membutuhkan renovasi rumah segala macam, Mas Rizal ya. Bisa Pak. Oke, baik. Makasih Mas Rizal mau bergabung. Mas Lutfi, apa kabar? Mana baik, Bapak. Lutfi. Oke. Izin Bapak sambil juga. Oh ya. Sambil di jalan atau di mana ini?
kebetulan lagi nganter keluarga ini, Pak. Oke. Yowes, hati-hati sampai nyetir, hati-hati. Siap. Tetap fokus ke depan ya. Siap, Bapak. Perkenalkan, Bapak saya Lutfi Al-Ghifari. Saat ini dinas di salah satu BUMN di BRI kantor cabang Kebayoran Baru. Untuk tinggal alamat di Bekasi, Bapak. Oke. Sudah berkeluarga, mempunyai 2 orang putri, 1 orang putra. Baik, selamat bergabung Pak Lutfi, hati-hati di jalan ya. Baik, Bapak. Akhirnya. Oke. Baik. Tentunya Bu Yenida. Apa kabar, Bu? Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya, Pak, suaranya ya, Pak? Dengar, merdu suaranya. Iya. Salam kenal, Bapak. Saya Nidawati. Saya kerja di ini, Pak, di lembaga sertifikasi, Bapak. Sertifikasi? Kebetulan sekarang di lembaga sertifikasi punya Pertamina. Iya, Pak. ISO, Pak. ISO. Bukan di BNSP, bukan ya? ISO, Bapak mungkin sering dengar ya. Saya pernah mendapat sertifikasi untuk sistem manajemen, Bapak. Oh iya, bagus. Saya pernah mendapat juga sertifikatnya, Bu, dari ISO. Ya, ISO. Kenapa, Pak? Saya pernah mendapat sertifikat dari ISO. Sudah pernah mendapat saya pelatihan ISO. Dapat sertifikat dari ISO. Oh iya, Pak. Oh iya. Ya, kebetulan saya sudah berkeluarga, Pak. Punya anak 2, laki-laki dua-duanya. Wih, Tuan ya. Terus tinggal di daerah, ya saat ini tinggal di Duren 3, Pak. Baik. Ya. Terima kasih, Bu Yeni. Tetap semangat. Sama-sama, Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih. Ibu Ibu Elsa. Gimana Ibu Elsa? Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Salam kenal. Salam ya. Ibu di mana, Bu Elsa? Saya di Mabes Polri, Bapak izin saya Polwan, Bapak. Oh, ada 2 Polwan ya dengan Bu Sinta tadi ya. Oke, baik. Di Mabes Polri ya? Siap, di Mabes. Senior dengan Mbak Sinta, Pak. Senior saya di Poludara dulu. Oh iya. Baik. Saya punya teman juga sana, Mbak Nana namanya. Kompol Nana. Mbak Nana di Mabes juga, Pak. Meliana, nama lengkap Meliana, panggilin Nana. Oh, siap, Pak. Ya, kompol ya, apa namanya? Kalau kolonel apa? Kolonel itu kompol, Bapak ini. Iya, betul ya. Komisaris. Oke, iya. Ya. Pak Jajang. Kombes ya, Pak Jajang juga teman. Kenapa, Pak? Jajang. Siap. Kombes, teman juga. Baik, Mbak Elsa, tetap semangat. Terima kasih bergabung ya. Terima kasih. Bu Fatimah Soraya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Salam kenal. Ya, makasih. Nama saya Fatimah Soraya. Kegiatan sehari-hari sebagai pegawai negeri sipil di kepolisian, Bapak. Oh, masih kepolisian ya, baik. Iya, rumah di Cibinong, Pak, di Bogor. Oh, di Bogor juga. Iya. Kasinan nanti ya. Ya, Bapak. Baik, makasih Bu Fatimah. Sama-sama. Ari Sutanto. Assalamualaikum, Pak Ari. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat Bapak untuk teman-teman semua. Izin Pak, ya saya Hari Pak. Lengkapnya Hari Sutanto Pak. Asli wong Jawa Pak. Jawa ngendi? Jawa Tengah Pak. Oh, Jawa Tengah. Berarti masih keturunan Abdi Dalem, Abdi Nikah. Ya Pak, izin. Saya bekerja di Pemprov DKI, Pak. Stafnya Pak Anies berarti ya? Ya, Pak. Tapi Oktober nanti ada PJ, Pak. Udah cepat 5 tahun. Apa? Pensiun? PJ apa? Enggak. Oktober tahun ini kan udah PJ ya, bukan Pak Anies lagi. Oh, gitu. Oke. Nggak ngerti itu. Urusannya teman-teman masyarakat DKI itu. Oke. Ya. Tinggal di mana, Mas Ari? Tinggal di Jakarta Timur, Pak. Di Condet, Pak. Condet.
Baik. Ya. Terima kasih Pak Ari sama bergabung. Jadi semalam nggak tidur nih Mas Ari ya. Batik. Oke, makasih Mas Ari. Sampai-sampai Pak. Pak Jaid, Muhammad Jaid. Kabar Mas Jaid? Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang, salam kenal. Ya, nama saya Muhammad Jaid. Tinggal di Pamulang Pak. Oh, di Pamulang, baik. Ya, dekat Polsek Pamulang. Kemudian sudah berkeluarga dan mempunyai anak 2. Ibu di mana tiap hari? Kenapa Pak? Ibu apa tiap hari? Di polisi atau? Aktivitasnya saya di perusahaan komunikasi Viset Pak. Oh. Gitu. Jadi baik. Di perusahaan swasta. Ya. Swasta ya. Terima kasih. Oke, baik. Makasih. Ya, makasih Pak. Pak. Ibu Linda Karim. Kabar Bu Linda? Siap Pak. Assalamualaikum Pak. Salam kenal. Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Iya Pak, kenalkan nama saya Linda Karim. Aktivitas sekarang sebagai PNS di Provinsi DKI juga Pak. Oh iya. Iya. Baik. Tinggal di mana Ibu? Tinggal di Depok Pak. Baik. Terima kasih Bu Linda. Iya Pak, sama-sama Pak. Pak Aris Pujianto, kabar Pak Aris? Ya baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Salam kenal dan salam sehat Pak. Oke, izin baik. Nama Aris Pujianto Pak. Orang Jawa, lahir di Jakarta Pak. Oh gitu, sama dengan Pak Pujianto ya tadi, satu keluarga ini. Oh beda Pak. Beda. Satu izin, keturunan Pak, dari Nabi Adam. Oh iya. Oke. Izin Pak, saya dinas di Pemda DKI Jakarta Pak. Oh, saya juga, tinggal baik. di Tangerang. Sudah mempunyai putra dan putri 3 Pak. Oh baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aris. Mas Jaka Rahmanda, apa kabar Mas Jaka? Alhamdulillah sehat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Jaka Rahmanda, asalnya Riau Pak. Riau. Saya sehari-hari itu di salah satu perbankan BUMD. Oh, BUMD. Tapi yang di lokasi Jakarta. Oke. Selamat bergabung Pak Jaka ya, Pak. Dan juga selalu. Oke. Berikutnya siapa ini yang belum? Bu Fatimah, ada? Bu Fatimah? Fatimah Soraya ada? Ada. Siapa yang belum nih? Kang Asep? Ayah, Kang Asep? Uma, Damang? Ya Pak, selamat pagi Pak, salam kenal. Pagi. Nama saya Munajat Pak, saya kerja di perbankan swasta Pak. Saya tinggal di Puribeta Ciledug Pak, anak 1. Oh Ciledug, oke. Ya, Pak. Oke, baik, terima kasih Kang Asep. Pak Supian. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak. Lagi nyetir ya? Lagi nyetir, hati-hati ya. Lagi mengabdi sama keluarga Pak. Oh iya betul. Izin Pak, nama saya Sofianus Sauri Pak. Bekerja di Wali Kota Jakarta Barat Pak, PNS. Anak 3, putri semua Pak. Oke, dapat mantu nanti ya. Iya, harapannya yang ganteng kayak Bapak Pak. Wih, alhamdulillah, mudah-mudahan tercapai. Terima kasih ya Pak. Terima kasih, hati-hati Pak Sufyan. Siapa yang belum ini? Pak Yan Wijaya ada? Ya Pak. Oke, Yan apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Perkenalkan nama Yan Wijaya Kusuma Pak. Saat ini dinas di Bea Cukai. Tinggal di Pasar Minggu. Oh, Pasar Minggu, Bea Cukai ya? Iya Pak. Oke. Jadi banyak perizinan untuk produk-produk baru tapi Pak Yan Wijaya ini ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yan, selamat bergabung. Siapa yang belum? Bu Ririn Widyawati. Siapa yang belum? Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu Ririn, apa kabar Bu Ririn? Selamat pagi. Alhamdulillah baik Bapak. Salam kenal. Lagi di mana ini? Kok rame di mana ini? Mohon maaf Pak, saya kayaknya lagi jalan-jalan ini. Lagi pulang kampung, jalan-jalan ini Bapak, mohon izin. Mantap. Di mana? Pulang kampung di mana?
Tuh, berarti Warok ini ya? Siap. Oh, Ponorogo ini ngendi? Ponorogo Kidul Alun-alun Jalan Sadewa, Bapak. Wah, lale tonggo, aku melilir. Oh, Bapak melilir. Oh, nggih, ngertos. Bapak kan melilir, Jolopo. Oh, Pasar Milir kuwi. Jalan Ponorogo, Jalan Diponegoro ya ngarepe. Oh, siap, Bapak. Siap. Wah, mudik berarti udah duluan mudik iki ya? Iya, Pak, nanti takutnya anak sibuk karena sudah mau internship kedokteran, jadi sudah mau internship, takutnya nanti sibuk nggak bisa pulang. Oke, baik. Waktu ya. Siap. Oke, salam Ponorogo, reoknya. Siap, salam juga Bapak, sama-sama Ponorogo Bapak. Terima kasih. Ya. Siap, selamat pagi. Siapa yang belum ya? Ini sudah semua, Pak. Yang belum sudah semua ya? Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu ya, walaupun menggunakan media Zoom seperti ini. Saya coba untuk share screen ya. Apakah terlihat? Sudah terlihat. Sudah, Pak. Jelas, Pak. Oh, sudah jelas ya. Oke, sebentar. Ini saya salah minimize dulu. Oke, sudah terlihat Pak ya? Sudah. Oke, baik. Pagi ini kita akan bincang-bincang tentang manajemen kinerja seperti jadwal yang tercantum dalam kuliah ini. Dan tentunya sebelum saya sampaikan tentang materi kuliah manajemen kinerja pada hari ini, tentunya perlu saya membagikan suatu komitmen bersama-sama dengan Pak. Mudah-mudahan dari perkuliahan kita nanti 3 kali pertemuan karenanya itu nanti bisa berjalan dengan lancar dan teman-teman semuanya mudah-mudahan juga bisa mengikuti secara online dan juga nanti pada saat tertentu saya mohon bantuan ketua kelas Mas Syarif ya. Syarif. Nanti teman-teman on cam semua baru kita foto. Ya, mudah-mudahan nanti komitmennya mohon maaf mungkin jangan sampai terjadi seperti beberapa perkuliahan yang lalu. Kami harapkan betul-betul juga bisa mengikuti, tidak hanya memasang foto, karena kemarin saya terlena, ini satu orang masang foto, saya sapa, tidak ada respon, ya. Kemudian pada saat ujian pun juga begitu, saya sapa, kok nggak ada respon, berarti dipasang fotonya doang ya. Nah, ini saya kasihan nantinya ketika saya melihat fakta seperti itu, sehingga pada saat ujian pun saya tidak kenal gitu ya, ini siapa gitu. Nah kalau seperti tadi sudah saya sapa teman-teman semua, mudah-mudahan bersama dan juga sama-sama kita mengikuti dengan metode ini betul-betul bisa mengikuti ya. Nanti saya bisa melaporkan juga kepada warga bahwa teman-teman ini aktif untuk mengikuti penelitian sampai selesai. Tidak lama kok kita berjumpa di dalam satu perkuliahan ini. Nah, kemudian nanti yang kedua, setiap foto kami harapkan nanti menjelang akhir atau akhir dari perkuliahan itu on cam semua. Tentunya kita perlu kesepakatan. Bagi yang mereka nanti on cam dan bisa terfoto, fotonya ada dan memang aktif, satu persatu tentunya kita bisa menyapa.
Sehingga nanti bisa kita laporkan jumlah kehadiran berdasarkan foto, ya, dengan foto yang difoto oleh kepala kelas tentunya. Tentunya juga kehadirannya tidak hanya foto, tapi ketika saya sapa pun juga bisa memberikan satu respon, ya. Nanti jumlahnya juga akan dihitung berapa jumlah mahasiswa yang harus dilaporkan. Kemudian nanti pada saat pertemuan selanjutnya, nanti pasti di akhir perkuliahan saya, dan ini pasti ada beberapa tugas, ya, beberapa tugas yang perlu nanti dikerjakan bersama, dan tentu ada kontribusi juga nanti pada saat pertemuan berikutnya ada sharing dengan teman-teman semua, untuk sharing, sehingga nanti bisa mengetahui bagaimana terhadap respon materi-materi yang akan kita diskusikan. Karena saya senang sekali ini dari berbagai partisipan ini banyak profesinya, ada yang bekerja di BUMN, ada juga yang staf dari kementerian, ada di kepolisian dan sebagainya. Oh, ini bagus sekali. Jadi paling enggak kita bisa share sama-sama. Bagaimana sih manajemen kinerja di tempat masing-masing mahasiswa? Nah, nanti kita akan juga pelajari, ya. Terusnya nanti komitmennya sama-sama kita ikuti, dan manakala nanti di tengah saya menjelaskan, ada yang mau menanyakan atau yang mau memberikan tanggapan, monggo. Kita dengan terbuka dan senang sekali apabila ada kontribusi dan juga dari rekan-rekan semuanya. Baik, saya perkenalan dulu. Ini nama saya, Bapak Nur Rahim. Ini kekeliruan dari ijazah yang saya terima sejak SD, ya. Karena yang betul Nur Rahim, ya. Tapi karena ijazah nulisnya Nur Rahim, ya akhirnya sampai saat ini Rahim. Ya, saya lahir di Blitar, tepatnya 7 Mei 1967. Saya tinggal di Jalan Laut Banda 36, Komunitas Sekolah Cipulir, Jakarta Selatan. Saya tinggal di Sesko AL, mungkin ada yang sudah lewat di sana, tahu ya, AL. Nomor handphone saya, email saya. Saya pendidikan umum pertama adalah Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Wisnuwardana Malang. Yang Arema yang dekat Velodrome masih tahu itu. Unida. Ya, Unida di Malang. Saya lulusan sana tahun 90. Kemudian saya lanjutkan dulu S2 di Setialan, di Pejompongan, ya, Setialan. Alhamdulillah saya lulus di sana. Kemudian lanjutkan lagi di SMAIMI S2 di manajemen. Kemudian saya lanjutkan lagi di UNJ S3. Nah, saya selesai S3 tahun 2017. Dan alhamdulillah mulai kuliah S1, S2, S3, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa terus. Maklum, mungkin saya orang kampung, orang desa, nggak punya uang, kira-kira gitu, ya. Jadi ada yang perhatian ke saya dapat beasiswa semuanya, sampai dengan S3. Nah, karena saya merasa dibiayai, maka saya harus mendapatkan juga nilai terbaik, kira-kira gitu, dan sebagai imbal balik. Dan alhamdulillah saya nilai hasil akhirnya cum laude. Semua nilai saya A di S3. Alhamdulillah akhirnya saya cepat juga untuk promosi. Kebetulan juga saya tinggal di Sesko AL dan juga saya sama-sama juga di aparatur, tapi khususnya ada yang bisa tahu kira-kira? Di Angkatan Laut gitu, Pak. Oh iya betul, Pak Arif tepat sekali. Tahu dari mana itu, Pak Arif? Seskoal, Pak. Seskoal. Lebaknya. Saya numpang, Pak, di sana, numpang istri, ya. Ya, tepatnya saya di Seskoal, ya, tinggal di sana. Kebetulan istri menjadi dosen di Seskoal, sama juga tugas di Angkatan Laut. Dia juga selesai, alhamdulillah, selesai S3 juga. Dia menjadi dosen di Seskoal. Keluarga saya, istri 1, anak 2. Pertama putri, sekarang sedang kuliah di Lampung, Sumatera, ya. Kan dulu Selat juga. Kalau libur saya berenang ke sana. Kemudian yang kedua, sama juga diterima di Lampung, tapi di agribisnis. Alhamdulillah sama-sama duanya.
ya baru Tanjung ke Lampung. Tadi kok bisa di Ponorogo? Nah, kebetulan istri saya dari keluarga orang tua itu di Ponorogo, tapi kelahirannya di Denpasar, Bali. Semua orang tua masih di Denpasar, Bali. Jadi aslinya orang tua itu adalah dari Ponorogo. Saya sebutkan di Pasar Melilir itu ya, kiri dari Madiun. So, Babat, Koramil itu di kiri, nambah Kanten. Kebetulan juga sama searah Ponorogo, Ngatur, Blitar, kira-kira gitu. Baik, itu perkenalan saya. Dan tadi sudah ditebak oleh Mas Arif, saya di Angkatan Laut. Saat ini saya berdinas di, kalau melihat pakaian sipil saya, jas hitam, kemudian daleman putih, kemudian dasinya merah. Kalau jasnya dilepas, semuanya bajunya putih, celananya merah. Itu staf dari Kementerian Pertahanan. Saya kebetulan di Kementerian Pertahanan, stafnya Pak Prof. Saya dipercaya di sana. Kantor saya tepatnya di Pondok Labu, Diklat Bahasa, Pondok Labu, Pangkalan Jati. Silakan kalau misalnya ada yang lewat sana, silakan mampir. Kalau mau ke Cinere atau mau ke mana namanya, lapangan terbang mana ini? Di Pondok Cabe. Pondok Cabe. Nah, Pondok Cabe juga melewati. Silakan mampir dengan senang hati. Mungkin nanti suatu saat kalau konsultasi tentang karya tulisnya, tesisnya, ya siapa tahu juga saya bisa membimbing, bisa mengarahkan sekaligus dan yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira tadi perkenalan saya dan Pak kita marilah ada beberapa materi Bapak Ibu yang perlu kita pelajari bersama sebagai referensi. Ini ada manajemen, ada jilid 1 dan jilid 2, karangan Harold Kuhn, kemudian Frail atau Brunel, Heinzway, ada juga manajemen Richard L. Duff, ada manajemen James F. Stone, ini yang sering kita dengar juga, Charles Winkel ya. Jadi kalau misalnya teman-teman semua belajar tentang manajemen, Stone itu berarti kita mengenalnya. Paling enggak nanti kalau kita mengetahui ada proses dalam manajemen disebut dengan apa namanya OEX ya, kita kenal juga. Kemudian untuk dalam negeri kita mengenal juga manajemen T. Hani Handoko, ada juga manajemen Indrio Sudarmo. Ada beberapa literatur yang lain yang ada kaitannya, mungkin bisa juga dimiliki oleh teman-teman semuanya. Saya juga pernah membuat satu buku, nanti saya share kepada Pak Sarif ya, nanti saya coba berikan beberapa foto melalui WhatsApp ya. Mungkin juga bisa Mas Sarif, barangkali teman-teman semua ini dibuat dalam satu grup WhatsApp ya. Mungkin suatu saat kalau ada perlu konsultasi, perlu berbicara, perlu menanya, atau lebih juga bisa komunikasi dengan baik melalui grup. Silakan nanti bisa mudir supaya nanti kita bisa. Suatu saat kalau saya share materi atau mungkin share latihan soal dan sebagainya, kita juga nanti kita melalui media. Ya boleh silakan dibuat. Ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa materi tentunya nanti akan kita pelajari ini. Ada manajemen dan manajer. Apa sih bedanya manajemen dan manajer? Dan perkembangan teori manajemen. Bagaimana manajer dan lingkungan eksternal organisasi, bagaimana juga manajemen di lingkungan internal organisasi. Nah, ini nanti akan kita pelajari bersama. Dan perencanaan strategis seperti apa? Organisasian dan juga koordinasi dan rentang manajemen. Biasanya kalau di dalam manage seseorang yang ada di lingkungan kita, itu biasanya ada jarak. Bagaimana rentang kendali di dalam manage organisasi, nanti akan kita bicarakan juga, termasuk wewenang dan delegasi. Kemudian tingkat kewenangan yang harus diberikan kepada staf kebawahan, termasuk penyusunan personalia. Siapa yang mengawali dalam suatu organisasi itu, apakah kinerjanya, beban kerjanya banyak,
ya, atau beban kerjanya banyak. Mungkin teman-teman yang lain ketika mengalami saat ini itu akan dihitung namanya beban kerja atau resizing, ya kan? Di teman-teman yang lain ada resizing, bagaimana yang disebut dengan kompensasi atau gaji kita itu akan dihitung berdasarkan beban kerja, kan gitu ya, beban kerja. Mungkin di tempat Bapak Ibu sudah dilakukan yang namanya ada tunjangan kinerja. Jadi kompensasi yang realisasinya nanti disebutkan disebut tunjangan kinerja. Kemudian juga penyusunan personalia. Bagaimana personalia nanti yang akan mengawai SDM-nya, kemudian juga motivasi dan semangat di dalam proses, dan juga komunikasi sangat penting juga untuk bisa menentukan bagaimana menerima informasi yang digunakan untuk bekerja, meningkatkan kualitas produk yang ada. Tidak kalah pentingnya kepemimpinan. Kepemimpinan ini sangat variatif dan mungkin kalau dikaitkan dengan kondisi saat ini, kepemimpinan ada juga yang sifatnya top down, ya, ada juga yang bottom up. Jadi bisa juga kepemimpinan yang sifatnya given, ya. Mungkin teman-teman yang lain pernah mendengar kalau misalnya kepemimpinan yang ada di militer atau di polisi, ya, tidak ada kepemimpinan yang membuat satu perintah di sana kembali, artinya kembali itu pemerintah yang dilaksanakan, ya harus dilaksanakan. Perintah yang diberikan harus diaksi. Bahkan ada satu pemimpin tidak membantah perintah atau putusan. Nah, itu sebagai doktrin bagaimana untuk meningkatkan kinerja. Tentunya juga sama di tempat bekerja Bapak Ibu. Bagaimana teknik kepemimpinan itu dilakukan. Termasuk di rumah, yang paling sederhana adalah di rumah. Bagaimana kepemimpinan di rumah tangga? Misalnya anak harus membersihkan apa, kemudian ibu tugasnya apa, bapak tugasnya apa. Itu proses kepemimpinan juga muncul di sini. Yang paling sederhana. Nah, kemudian juga ada manajemen konflik. Sesuatu yang dilakukan itu tidak terlepas pasti ada resisten. Bagaimana kita menanggapi, membuat juga suatu bentuk solusi dalam manajemen konflik. Ya, ini sama-sama. Kalau tidak segera kita lakukan dalam manajemen konflik, pasti akan terjadi suatu yang berkepanjangan. Dan biasanya lebih mudah dikatakan permasalahan itu harus diselesaikan, bukan dihindari. Ya, itu diselesaikan. Tapi kadang-kadang mudahannya dikatakan, kita sulit untuk melakukan, kan gitu. Realisasi. Yang terakhir adalah pengawasan. Fungsi kontrol itu penting. Mana untuk melihat apakah yang dilakukan oleh staf itu bisa terlaksana sesuai dengan tujuan, ataukah masih belum. Karena setiap organisasi pasti ada namanya inspektorat. Salah satu inspektorat adalah fungsi pengawasan. Kalau di dalam negara Republik Indonesia ini, fungsi pengawasannya di mana? Ada yang tahu? Negara melaksanakan roda pemerintahan, ya. Pemerintah Republik Indonesia itu melaksanakan bagaimana memanage di dalam organisasi yang namanya NKRI. Fungsi pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana di lapangan, itu kira-kira siapa fungsi pengawasan? Ada yang tahu? Kalau fungsi pengawasan ya Pak ya? Fungsi pengawasan di DPR menurut saya Pak. Ya betul sekali, ini di DPR. Dewan itulah yang betul legislatif. Jadi kita sebagai eksekutif ya untuk melaksanakan keputusan dari pemerintahan, pengawasan adalah di DPR. Bagaimana? Nah, jadi semua organisasi besar dalam satu negara ini penting ada satu pengawasan. Kita sendiri juga begitu. Kita belajar, terakhir ada pengawasan. Pengawasan dalam satu belajar apa? Namanya evaluasi. Evaluasi sebetulnya apa? Ya bisa UTS, bisa UAS. Kemudian ya, evaluasi. Bahkan ada dulu kita mengenal adanya formatif, ada juga yang disebut dengan sumatif. Masih ingat ya? Kita dulu waktu SD, SMP, SMA masih mengenal ya. Ujian formatif sekarang. Oh, besok minggu depan ujian sumatif gitu. Masih ingat nggak itu? Dua hal itu apa? Pak, ujian sumatif dulu, Pak.
Apa namanya? Sumatif itu apa bedanya dengan formatif? Ada yang tahu? Apa bedanya formatif dengan sumatif? Itu manajemen kelas, manajemen sekolah. Ada yang tahu? Kalau sumatif semester itu Pak sekarang kalau nggak salah Pak. Oke, sumatif semester. Kalau formatif? Triwulan itu Pak. Triwulan. Baik. Baik. Jadi kita masih ingat ya waktu sekolah dulu ya. Formatif mungkin pas proses pembelajaran ya Pak ya? Ya, betul sekali. Jadi formatif itu pada saat belajar dilaksanakan sekaligus ada evaluasi. Misalnya saling bertanya dan mengulang kembali, mereview, itu namanya formatif. Tapi kalau ujian formatif biasanya ujian di akhir. Jadi, ya, kira-kira inilah materi yang akan kita bahas bersama-sama pada kesempatan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya di dalam pendahuluan ini siapa sih yang membutuhkan manajemen? Ya, siapa yang membutuhkan manajemen? Biasanya sebuah perusahaan, sebuah bisnis, ada sebuah tipe organisasi, ada sebuah tipe. Bahkan mungkin yang dinamakan manajemen tidak harus berupa perusahaan. Setuju nggak kira-kira? Manajemen tidak harus berupa perusahaan. Betul Pak, di semua kegiatan pasti ada betul sekali. Manajemennya. Semua aktivitas perlu ada manajemen. Coba kalau kita lihat sama-sama saat ini. Mas Arief saat ini ada di layar seperti ini sama teman-teman yang lain. Kita sama-sama belajar. Ya kan? Pasti ada manajemen Mas Arief. Hari ini saya jam sekian harus melaksanakan ini. Itu namanya juga memanage waktu. Ya kan? Waduh, gimana caranya? Biasanya minggu pagi itu jogging saya. Car Free Day hari ini maksudnya, harusnya gitu kan. Ya. Tapi bisa berbagi waktu, sekarang ada di sini. Ya. Mungkin tadi nggak sempat olahraga. Jadi kalau saya setelah bangun pagi dari tidur, kemudian ke masjid saya baru lari tadi. Dulu, olahraga, mandi, baru untuk melaksanakan perkuliahan ini. Itu namanya juga memanage itu. Ya. Kemudian juga organisasi ini yang lebih simpel lagi dan sering kita lakukan. Dan juga berbagai tipe kegiatan. Dan mengapa manajemen itu dibutuhkan? Ya, ada beberapa pertanyaan. Siapa yang membutuhkan manajemen? Tadi dikatakan mungkin semuanya ya, semua orang yang bekerja, beraktivitas membutuhkan manajemen. Lantas mengapa manajemen itu dibutuhkan? Antara lain tadi untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau ini tadi teman-teman semuanya hari ini memanage waktu untuk bisa mendengarkan sini. Kira-kira tujuannya apa? Untuk agar mendapatkan ilmu. Segalanya bisa tercapai ya Pak ya. Maksudnya semua bisa dijalani dengan porsi waktu yang baik untuk mendapatkan ilmu. Oh ya boleh. Mencapai tujuan ya, tujuan tadi. Dan yang berikutnya juga untuk menjaga keseimbangan ya, tujuan yang saling bertentangan. Adakah tujuan yang bertentangan? Dan saya ingin ada ya. Nah, kemudian juga untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Nah ini tentunya hemat waktu, menghemat menit. Bagi teman-teman yang sama-sama Muslim akan mendengarkan juga wal asri ya, demi masa demi waktu. Itu waktu betul-betul kita manage. Bagaimana kita bisa mengelola? Bukan kita yang dikelola oleh waktu, kita diperkosa oleh waktu, kita dikejar oleh waktu, tapi bagaimana waktu itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kira-kira itu mengapa dibutuhkan manajemen. Nah, efisiensi tentunya untuk melihat suatu kegiatan, efisiensi waktu, efisiensi juga yang lainnya selain waktu, mungkin juga keuangan, efisiensi tempat, efisiensi jarak. Dengan komunikasi saat ini dengan menggunakan link Zoom, ini ada yang sudah mulai merasakan ke-enjoy-annya, sudah merasakan mendapatkan satu tempat. Pak, sambil saya di rumah ngomong anak, saya di rumah sambil mengawasi ada yang bekerja, saya masih bisa ikut kuliah, kan gitu.
kan? Nah, ini efisiensi juga. Tapi ketika kita melaksanakan offline atau kita tatap muka di kampus, mau nggak mau, efisiensi kita mungkin sudah berkurang. Karena apa? Kita harus berangkat lebih awal, tahu sendiri kalau macet ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Harus menggunakan kendaraan apa misalnya? Kendaraan sendiri ataukah mungkin menggunakan taksi atau apa? Semuanya ada kosnya. Nah ini tentunya satu hal ini yang sudah mendapatkan satu passion di dalam satu kegiatan belajar mengajar. Teman-teman yang lain kemarin saya ngajar di perguruan tinggi yang lain, bagaimana apakah kita perlu ketemu di dalam satu perkuliahan atau di kampus? Kelihatannya banyak yang nggak usah Pak, online saja, nah, seperti itu. Karena apa ya tadi banyak pertimbangannya. Saya di rumah sambil ngomong Pak, saya di rumah juga sambil bekerja Pak, sambil. Nah ini salah satu pertimbangan juga efisiensi karena sudah mendapatkan passionnya di situ. Tapi begitu belum, kita gaptek bagaimana sih online itu, betul nggak? Bagaimana membuat link Zoom itu? Dan semua diharapkan harus punya laptop kan gitu. Punya komputer, paling tidak harus punya handphonenya. Nah, ketika handphonenya digunakan pun kendala, waduh Pak ini lowbat dan sebagainya. Nah, itu sebagai resisten. Berikutnya adalah derajat atau tingkat pengorbanan dari suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, tingkat pengorbanannya seperti apa yang tadi saya sampaikan. Jadi bisa waktu, bisa juga uang, bisa kesempatan, ya, yang bisa dilakukan. Bisa kita lihat sama-sama. Kira-kira lebih bernilai positif negatifnya dengan menggunakan sistem perkuliahan Zoom seperti ini. Ini juga sebuah manajemen dari kampus sehingga tetap terlaksana perkuliahan dengan menggunakan link Zoom. Ya. Kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari nilai positif dan negatifnya? Ada yang bisa nyampaikan? Ada yang ikut? Oke, silakan Mas Arif. Kalau terkait dengan ini tadi apa ya? Zoom tadi ya? Ya, kira-kira apa yang dapat kita nilai di situ? Nilai negatif plus negatif apa? Positifnya tentu saja fleksibilitas tempat ya Pak ya. Jadi kita bisa mengikuti dari mana saja, dan bisa terdokumentasikan dengan baik materi ininya karena bisa kita rekam, kemudian kita juga bisa sharing dokumen gitu ya, dan link bisa dibahas bareng di situ. Kalau negatifnya ya mungkin kita nggak bisa mendapatkan feel seperti bertemu langsung interaksi di kelas, artinya mungkin ekspresi dari dosen, kemudian kedekatan seperti itu kita nggak bisa. Oke, itu negatifnya. Positifnya apa kira-kira? Ada nggak nilai positifnya juga? Ya tadi positifnya pertama mungkin fleksibilitas waktu dan tempat. Oh ya. Yeah. Bisa ini segera, kemudian materi bisa lebih produktif, punya materi bisa kita dibagikan dalam bentuk file pada saat itu dan bisa langsung dibuka oleh masing-masing peserta gitu Pak. Baik, makasih Mas Arif. Mungkin ada yang lain? Oke, sebenarnya belum ada. Baik, kita juga. Oh, boleh. Positif Pak. Ya. Oke. Kuliah untuk tatap muka dengan online dan offline itu digarisbesarkan berdasarkan fokus kita kepada suatu lingkungan sekitar. Kalau negatif itu kita pasti tidak fokus karena kita nggak di satu sisi itu dalam psikologisnya. Kalau positifnya kita akan fokus untuk tatap muka itu sendiri. Hanya itu sih yang saya garis besarkan. Adapun cara berpikir orang-orang kan berbeda-beda ya. Ada yang enjoy untuk offline, ada yang enjoy dengan online. Tapi garis besarnya di fokusnya itu Pak. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Baik. Makasih Bu Hairuni. Ya, tentunya banyak juga yang mempunyai pendapat yang bermacam-macam ya. Ada juga Pak, saya kalau online belum bisa Pak, bagaimana mengoperasionalkan? Saya minta tolong anak saya. Ada nggak? Ada kan? Ada Pak. Siapa? Bu Linda?
Sama, saya pun juga demikian. Ketika saya terjadi masalah dengan Zoom, itu anak saya panggil juga, Dek, tolong Dek, ini kok nggak bisa, dan sebagainya. Ya itu tadi salah satu contoh, karena saya gaptek juga ya. Nah ini negatifnya situ. Tapi akhirnya lama-lama bisa, oh begini toh. Bahkan ini mahasiswa saya tidak hanya di Indonesia, Ibu, Bapak sekalian. Mahasiswa saya itu banyak dari berbagai negara, dan alhamdulillah ini masih online juga. Ini yang belum datang dari Sri Lanka, dan juga dari satu lagi Sri Lanka dan Madagaskar. Yang lainnya sudah datang di sini, tapi yang lainnya belum. Jadi masih dari berbagai negara itu ya online kalau saya ngajar. Jadi dari Arab Saudi juga ada, kemudian Thailand, dari Laos, Kamboja, kemudian dari Korea, ada juga Australia dan Bangladesh. Ya. Nah ini ngajarnya online. Bisa dibayangkan mereka kalau saya ngajar di sini jam 7, di sana jam berapa? Saya tanya teman-teman yang dari Madagaskar, what time is it in your country? Jam berapa tempat di negaramu? Jam 1 malam, Pak. Jam 1 malam itu. Ya, di sini jam 7 pagi. Ya sudah, mau nggak mau dia harus melek ya, mengikuti mata pelajaran saya. Nah ini salah satu komunikasi jarak jauh. Ya, ya. Tapi kendalanya itu di sini jam 7, ya di sana jam berapa bedanya? Itu salah satu yang negatif. Tapi kalau sama-sama di Indonesia, ya kita bisa tahu, kita bareng, bisa interaksi, ya. Baik. Kemudian konsep matematika, ini ada rasio antara output keluaran dan juga input masukan. Ini kalau kita hitung berdasarkan matematika. Tentunya kalau misalnya kita bertatap muka, juga ada nilai masukannya apa, nilai keluarannya apa. Belum tentu juga ketika saya menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa, saya sampaikan sekali, 2 kali mungkin paham. Mungkin ada yang belum. Pak, mau diulang lagi tadi apa ya? Itu bisa terjadi interaksi. Nah, bagaimana juga untuk nilai keluarannya? Yaitu bertolak ukur pada hasil. Hasilnya berapa banyak, produktivitasnya juga bagaimana, dan performanya dari satu tampilan itu seperti apa. Ini kalau kita lihat dalam satu organisasi. Kemudian inputnya adalah tenaga kerja itu sendiri, bagaimana bahan baku kalau produksi, bagaimana nilai uangnya dan juga mesin dan waktu ini sangat erat kaitannya korelasi dalam satu manajemen yang menghasilkan produk. Ya, produk. Bagaimana kalau yang lain menghasilkan jasa? Seperti teman-teman tadi yang ada dinas di kepolisian, ya, dinas di kepolisian. Apa hasilnya dari output yang dikerjakan oleh aparat kepolisian? Nah, produktivitasnya tinggi, performanya, penampilannya sudah oke. Kalau kita lihat hasilnya apa? Dari sebuah manajemen kinerja yang ada di sebuah organisasi kepolisian. Apa hasilnya? Tadi siapa, Mbak? Ikut kah? Kepuasan layanan gitu, Pak. Oh, baik. Ya, betul. Jadi kepuasan layanan masyarakat ya. Bagaimana mereka merasakan bagaimana pelayanan, misalnya pembuatan SIM misalnya ya. Ya, Pak. Itu hasilnya. Jadi nilai jasa, nilai kepuasan. Jadi Bapak Ibu bisa juga nanti membuat satu penelitian arahnya ke dalam satu tesis nanti bisa mengukur ya, bisa mengukur nilai kepuasan itu seperti apa. Bahkan mungkin pemberian reward ya. Nah, mungkin tentunya kalau mengukur seperti itu betulnya adalah kuantitatif. Kebetulan saya penelitian di S3 waktu itu, saya juga mengukur tentang reward. Jadi bagaimana dampak pemberian reward itu terhadap QWL, jadi kualitas bekerja, ya, kualitas bekerja. Kemudian juga satisfaction, jadi merupakan kepuasan bekerja. Nah, bagaimana mereka diberikan reward untuk meningkatkan kualitas kerja, bagaimana diberikan reward untuk meningkatkan kepuasan kerja, dan terhadap satu tujuan yaitu bagaimana mereka meningkatkan pekerjaan yang di luar tanggung jawab. Itu yang saya ukur. Jadi OCB, Organizational Citizenship Behavior. Nah, itu saya yang teliti sehingga menghasilkan keluaran yang cukup bisa dipertanggungjawabkan karena
orang yang saya ukur bekerja di luar tanggung jawabnya. Nah, misalnya, saya sebagai dosen, setelah saya mengajar, apa selesai begitu saja? Tidak. Saya akan ukur dosen itu masih maukah dosen itu memberikan bimbingan, memberikan penjelasan kepada mahasiswanya di luar jam pelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu juga sebagai guru, Bapak Ibu sebagai pekerja di sebuah perusahaan, masih maukah misalnya, Pak ini jamnya udah habis, tapi ada yang butuh Pak, masih maukah kita sebagai stafnya itu untuk bekerja, memberikan kontribusi di luar jam. Nah itu yang saya ukur, ya. Namanya QWL, jadi UCB. Jadi yang saya ukur sehingga akan menghasilkan tingkat pelayanan yang maksimal karena di luar kerja dia masih mau meningkatkan pelayanan. Oke, baik. Mungkin sebelum saya lanjutkan, apakah ada sesuatu yang perlu didiskusikan? Ada yang tanyakan? Izin Pak untuk silakan Bu Fauri. Untuk tadi digaris besarkan mengenai pengawasan itu berdasarkan evaluasi kan yang Bapak bilang tadi. Iya, betul. Di suatu instansi koordinasi itu bila pengawasannya tidak sesuai dengan kinerja ataupun penilaian yang sudah submit, yang sudah kita sepakati bersama, itu berarti evaluasinya bagaimana Pak? Beri contoh Pak, karena kebetulan saya mau manajemen, saya sebagai top manajemen di beberapa perusahaan yang memang kesulitannya itu penilaian tidak sesuai dengan kinerja kerja atau kenyataannya. Tapi di selain sisi saya harus memberikan report kepada owner dan atau bos-bos besar itu bahwa ini loh SDM yang gue pimpin ini udah masuk dalam kinerja evaluasi yang sangat produktif. Tetapi kenyataannya di Indonesia itu rata-rata naik turun kinerjanya. Jadi bagaimana solusi untuk saya memberikan penilaian itu berdasarkan kinerja gitu, apakah ada bentuk penilaian seperti KPI ataupun berdasarkan apa yang mungkin Bapak pengalaman, mohon bantu Pak, izin ada solusi. Baik. Terima kasih Pak. Bu Haruni, bagus sekali nih satu pengalaman dalam kerja untuk menilai ya, menilai seseorang, menilai dalam satu produktivitas, menilai performa ya, kerjanya seperti apa dan sebagainya. Tentunya banyak juga itu yakin juga dijumpai di berbagai organisasi. Walaupun kita secara tidak langsung sebetulnya juga mempunyai tugas untuk fungsi pengawasan, ya kan? Pengawasan. Nah, biasanya di dalam lingkungan-lingkungan tertentu itu pasti akan ada yang namanya evaluasi untuk melihat kinerjanya seperti apa. Dan kinerja itu biasanya ada tools-nya, ya kan? Ada tools yang digunakan bagaimana untuk menilai kepada staf bawahan. Nah, biasanya di dalam penilaian itu ada dua jenis nantinya akan kita pelajari juga sampai ke sana nantinya. Bisa penilaian secara objektif, bisa penilaian secara subjektif. Nah, bagaimana untuk bisa melihat tools secara objektif dan subjektif tadi? Biasanya ada satu tools yang digunakan. Kalau di lingkungan pegawai negeri sipil, tahu saya, very sipil itu bisa dinilai dalam kesehariannya pada saat-saat tertentu dia mau mengadakan satu penilaian berkala, ya, penilaian berkala atau semesteran katakan begitu. Biasanya 1 tahun sekali atau 1-2 kali itu digunakan penilaian atau semester. Nah, penilaian ini secara langsung oleh atasannya, atasan langsung, dan juga atasan tidak langsung. Untuk bisa melihat kinerja dari masing-masing staf yang ada. Kemudian juga nilai yang dimaksudkan ada juga objektif subjektif itu ada juga berdasarkan angka yang sudah mendapat satu konvensi bersama, kesepakatan bersama dalam satu organisasi. Tentunya masing-masing pasti berbeda. Nilai 80 bagi PNS itu mungkin nilai yang biasa, tapi nilai 80 bagi organisasi militer misalnya TNI Polri, itu yang luar biasa, karena harus ada rekomendasi. Anda menilai 80 itu apa nilai plusnya? Harus ditulis. Nah, seperti itu. Harus ditulis. Ya. Kemudian juga kita melihat bahwa penilaian terhadap siswa pun itu sekarang sudah tidak lagi berupa angka.
Coba kita lihat raport anak-anak kita, SD, SMP, SMA, betul? Itu berupa deskriptif. Jadi kalau misalnya kita menanyakan anak-anak sekarang, Pak, saya sudah terima raport, dan kita tanya, kamu ranking berapa, nak? Mana mah nggak ada ranking gitu, betul nggak? Ya, betul sekali. Oke. Jadi memang penilaian itu secara objektif dan subjektif, dan itu sebagai ukuran yang telah mendapatkan lisensi untuk gambaran performa masing-masing. Terus kalau penilaiannya tidak sesuai dengan kenyataannya seperti apa, mungkin yang terjadi kendala. Pak, ini saya nilai harusnya nilai rentangnya begini, tapi kenyataannya sangat kurang, Pak. Bahkan nggak memenuhi syarat ini kan gitu. Lantas bagaimana untuk bisa merekomendasikan? Ya, mungkin saja kita juga bisa menilai, itu kan ada nilai batasan, passing grade katakan begitu. Passing grade-nya sekian, ya kita nilai yang paling minimal sekian. Kemudian kita beri catatan. Catatan itulah yang ini sebagai rekomendasi bahwa yang bersangkutan perlu adanya review, perlu adanya satu pengayaan, perlu adanya satu peningkatan di dalam mungkin nanti solusinya apa? Dilakukan kursus-kursus tertentu misalnya. Ya kan? Dilaksanakan tambahan motivasi misalnya, wah ini jenuh Pak, gimana? Nggak pernah ada rekreasi misalnya, betul nggak? Nah, itu perlu juga. Di mana Pak? Jenuh Pak, nggak pernah tahu saya pengawasan saya siapa, pimpinan saya pun saya nggak kenal, nggak pernah ngawasi saya. Nah, seperti itu. Jadi komunikasi sangat erat kaitannya. Sangat erat sekali. Jadi Bapak Ibu, namanya reward ya, tidak harus berupa uang, tidak harus berupa materi. Namanya reward itu bisa berupa kata. Coba Bapak Ibu sekalian misalnya punya staf di kantor, kita ketemu, sampaikan, selamat pagi Pak, apa kabar? Itu reward juga. Ya kan? Oh, sudah datang pagi-pagi ya, bagaimana tadi? Lancar perjalanan. Ya, Pak, lancar. Itu sudah reward. Betapa perhatian luar biasa Bapak Ibu menyapa saya. Coba bandingkan dengan pimpinan kita yang sama sekali tidak pernah menyapa, ketemu pun noleh pun tak, gitu. Maka tidak ada komunikasi bagaimana untuk menilai. Begitu dia dilaporin, loh ini yang mana ya anggotanya? Saya nggak kenal dengan dia. Nah, ini lebih repot lagi. Ya kan? Berlipat lagi. Nah ini tadi pertama kali saya membuka laptop dan juga ketemu gambar teman-teman semuanya yang sudah tampil di dalam layar. Saya harus kenal dulu satu persatu. Salah satu contoh juga, saya bisa komunikatif apabila sudah kenal. Syukur ada interaktif seperti ini. Ari menanya, Pokairuni menanya, dan sebagainya. Ini satu bentuk komunikasi yang sekaligus juga fungsi penilaian. Ya kan? Nah, tentunya ukurannya berbeda-beda masing-masing institusi. Silakan biasanya disesuaikan dengan kondisi di masing-masing tempat kita bekerja. Karena tool-nya berbeda. Kalau tool di tempat TNI Polri, tentunya sudah ada mekanismenya. Bahkan kalau salah sudah ada juga bagaimana punishment-nya kan gitu. Jelas antara reward punishment itu seimbang. Salah ya salah. Bahkan dia mengatakan siap salah. Nah seperti itu. Apakah bisa digunakan punishment-nya di tempat bekerja Bapak Ibu sama dengan TNI Polri? Bubar nantinya, ya kan? Sekarang contoh yang paling sepele saja, kita sebagai guru, kalau ngajar di kelas. Kalau saya dulu pada saat itu, Bapak Ibu juga pada saat itu mengalami, saya yakin ketika kita masih SD, kita masih SMP, kalau salah misalnya dari guru, dijewer, ya kan, dijewer, atau mungkin dipukul dengan penggarisnya, nah, emang dia salah, ya sudah selesai sampai di situ kan. Coba sekarang misalnya dipukul dengan penggaris, ya lapor ke polisi. Betul nggak? Lapor ke orang tuanya nggak terima. Nah ini satu bentuk komunikasi yang memang sudah terjadi dan sudah berbeda sekali bagaimana cara penanganan. Kalau dulu namanya guru, itu ketemu di luar dengan muridnya masih taat. Pagi Bu, pagi Pak, masih menyapa. Sekarang coba kalau ketemu di luar, sabar deteing katanya. Emang lu siapa kan gitu. Betul nggak? Nah ini apa ya? Zamannya lah, mungkin saya katakan zamannya sudah berbeda. Dan mereka juga cenderung komunikasinya dengan alat selama ini. Sehingga nilai perilaku
Dulu namanya budi pekerti, masih melekat dan kental sekali. Sekarang itu enggak. Coba kalau komunikasi dengan matanya, misalnya kita melihat, kalau kita dilihat kan mesti senyum, walaupun nggak kenal. Halo Bu, ini Pak, selamat pagi, paling enggak. Halo, lu siapa ya? Karena gitu kan. Coba sekarang jalan-jalan di Jakarta Pusat, saling lihat itu. Apa lu lihat-lihat? Mesti gitu tanyanya kan? Nah, itu. Jadi sudah berbeda. Nah, berbeda Bu ya. Itu kira-kira Bu. Jadi disesuaikan. Makasih. Sesuaikan Ibu dengan situasi dan juga masing-masing lembaga. Saya kira gitu. Mungkin ada tambahan Bu Khairuni. Terima kasih. Kebetulan solusi saat ini berdasarkan pengalaman saya juga waktu saya pernah menjadi koordinator di salah satu negara. Jadi saya terapkan juga di sini di Indonesia. Itu memang agak sangat sulit Pak, karena beda negara, beda kultur, beda attitude, beda superior, dia merasa senior atau junior itu juga ini ya. Jadi saya terapkan solusinya hanya komunikasi. Itu komunikasi benar-benar saya tekankan di manajemen saya. Jadi apapun harus dengan komunikasi, dengan cara kita komunikasi baik yang jujur ataupun tidak jujur itu kita akan melihat dari gestur cara mereka bersosialisasi kepada manajemen. Jadi saat ini alhamdulillah rata-rata yang setelah saya pimpin kinerjanya semakin bagus, meningkat, dan mereka semakin terbuka dan nyaman kepada manajemen. Karena selama ini sebelum manajemennya itu benar-benar ditakutin dalam arti kata apa-apa dapat punishment, dapat hukuman daripada dapat reward. Tapi kebetulan dengan dipercaya manajemen saya rubah itu semua. Saya tidak ada punishment berdasarkan saya komunikasi, dan saya selalu datengin satu persatu karyawan, atau walaupun di pabrik itu beberapa karyawan ada ratusan. Jadi saya tahu seperti Bapak lihat tadi cara dia bersosialisasi kepada saya atau dia komunikasinya, lama-lama kinerjanya bagus dan mereka jadi nyaman sama saya gitu dengan manajemen saya. Sehingga produktivitas kerjanya bagus, sehingga dia jujur, kalau sakit dia bilang, nggak bohong lagi. Biasanya kalau sakit tuh nggak masuk, ada urusan apa gitu. Jadi dengan adanya komunikasi yang bagus dan face to face kita selalu gali ada masalah apa. Jadi mereka terbuka dengan manajemen yang sekarang. Gitu sih Pak solusi yang saat ini. Sehingga bonus-bonus semakin meningkat. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu Khairun. Ini saya kira cukup bagus ya dalam satu dinamika, karena kita sendiri sebagai manajer sebetulnya. Kita sendiri masing-masing person, masing-masing individu sebagai manajer. Paling enggak manajer diri kita sendiri dan juga lingkungan yang ada di sekitar. Dan pimpinan kita lah yang menilai kita kan gitu. Dan kita tidak perlu misalnya merengek minta Pak saya harus di situ. Mungkin suatu saat pasti bisa mencapai di sana. Pasti semuanya ada satu pertimbangan penilaian di atasan kita kan gitu. Bagus sekali Bu Khairuni sudah memberikan contoh solusi juga yang bagus. Tapi intinya itu tadi, dimanapun kita berada, kita juga sebagai manusia biasa tentunya untuk bisa melihat, menghargai, mengorangkan orang, itu yang lebih kuncinya di situ. Ya. Betul Pak. Semua manusia ingin sekali dihargai hasil dan jerih payahnya. Bukan hanya punishment, jadi kita menghargai support, apalagi kita senyum aja mereka senang. Manajemen sekarang baik-baik, senyum-senyum, itu yang aku. Jadi mukanya nggak sangat-sangat, lebih baik bijak daripada ditakuti, gitu aja sih Pak prinsip saya. Makasih Pak. Ya. Terima kasih Bu Khairuni. Jadi sudah Bu Khairuni menerapkan di lingkungan tempat bekerja dan ternyata outputnya cukup bagus dirasakan kan. Syukur-syukur ada outcome-nya. Outcome-nya Pak, misalnya ketemu Bu Khairuni, mohon maaf nih saya dapat pulang kampung ada oleh-oleh nih, namanya outcome. Ya kan? Wah, terima kasih udah perhatian ternyata. Ini contoh ya. Jadi tidak harus juga memberikan satu berharap terhadap outcome, tetapi secara organisasi, secara umum itu akan muncul kita rasakan. Itu yang lebih utama. Dan sebagai pimpinan itu akan lebih merasa senang, merasa pas apabila siklus situasi budaya organisasi itu kita rasakan dengan kita juga berada di tengah-tengah. Tapi kalau kita tidak merasa berada di tengah-tengah mereka, ya kita akhirnya itu tadi yang terjadi bisa jadi konflik, bisa menjadi rentang kendali, tidak kenal dan sebagainya. Nah ini satu permasalahan juga supaya nanti dalam memanage
diri kita juga bisa akhirnya mengetahui. Makanya kalau bisa dikatakan kalau ada masalah, dekatilah masalah itu untuk bisa kita selesaikan. Jangan masalah malah dijauhi, tidak akan menyelesaikan. Malah bertambah parah, tambah panjang dan seterusnya. Dan salah satu kuncinya tadi adalah mengorangkan orang, karena kita adalah orang. Nah, itu lebih baik. Baik, terima kasih Bu Khorni telah berbagi informasi dan pengalaman tentunya untuk bisa meningkatkan nanti kualitas dan juga fungsi pengawasan. Nah, baik, mungkin ada lagi? Kalau belum saya lanjutkan lagi. Baik. Sementara saya teruskan, bagaimana seorang manajer bisa efisien? Manajer yang bisa mencapai output lebih tinggi dari input yang digunakan. Nah, tadi seperti yang saya contohkan Bu Khairul ini tadi, Ibu bisa sebagai manajer mencapai output. Alhamdulillah ini output. Ternyata setelah saya berikan, saya sapa, dia juga baik sama saya, ya kan? Dia juga senyum sama saya, dan kinerja saya tingkatkan. Wah, ini belum waktunya selesai, tapi wah, gak enak nanti kalau dilihat dengan Ibu misalnya. Dia akan selesaikan, bahkan mungkin sedikit mengorbankan waktu untuk bisa menyelesaikan tugas itu. Nah, ini yang saya katakan sebagai OCB. Dia bekerja di luar jamnya, dia bekerja di luar tanggung jawabnya. Itu yang jauh lebih bagus karena performa telah tercapai. Ya kan? Tujuan kita, outcome-nya akan tercapai. Oke. Baik, mungkin sedikit bisa membedakan bagaimana proses input, ya, kita mencapai satu input, kemudian melalui proses yang muncul adalah output. Bagaimana untuk mendapatkan outcome yang lebih besar dampaknya? Nah, mungkin bisa memberikan contoh bagaimana suatu input itu berjalan melalui satu proses, kemudian juga menjadi output. Syukur-syukur ada outcome, ya. Syukur ada outcome yang dampaknya jauh lebih besar dalam suatu organisasi itu. Nah, silakan. Mungkin ada teman-teman bisa memberi contoh ya. Sebetulnya saya yakin itu sudah pernah kita ikuti, sudah pernah kita laksanakan. Hanya saja tidak merasa. Hanya dia nggak merasa dalam manajemen diri kita. Kita juga ada input, ada masukan, dan kita proses kemudian ada output, kemudian outcome-nya. Dalam berumah tangga saja misalnya. Dalam lingkungan yang kecil kita bekerja. Itu semua proses ada di dalam. Hanya saja kadang-kadang, apa iya ya, kita nggak merasa. Padahal kita secara otomatis kita sebagai manajer. Manajer diri kita sendiri. Paling enggak kan gitu. Contohnya kalau misalnya ya, input proses masukan, saya dapat informasi untuk kuliah di Istimewa ini, itu input. Kemudian banyak teman-teman saya yang daftar, alhamdulillah sekarang ada 26 mahasiswa teman-teman. Input semua masuk menjadi status yang sama mahasiswa. Prosesnya bagaimana? Prosesnya seperti saat ini. Oh, harus ditambah materi, pelajaran dan sebagainya. Siapa dosennya? Itu adalah prosesnya. Outputnya apa? Outputnya nanti keluar saya mendapatkan sebuah atau gelar magister manajemen. Outcome-nya apa? Oh, ternyata outcome yang saya dapatkan tidak hanya ijazah output, tetapi outcome-nya apa? Berdampak pada diri, perilaku yang bersangkutan dan organisasi yang ada. Nah, itu outcome-nya. Jadi dampak yang lebih luas. Lebih luas. Itu yang kita bisa lakukan dalam satu bentuk apapun. Rumah tangga misalnya. Ketika kita dulu belum kenal bapaknya, belum kenal ibunya, itu Pak. Ya kan pasti ada juga masukan. Nih juniornya Ibu Khair ini. Ikut kuliah ya. Oke, bagus. Laki-laki semua nih Pak anak saya. Oh, jagoan semua ya. Tiga-tiganya laki-laki Pak. Oh, jadi mantap. saya benar-benar menerapkan. Ibu cantik sendiri berarti ya? Ya, jadi menerapkan bagaimana menghadapi laki-laki semua nih di rumah. Iya, betul. Alhamdulillah mereka mandiri semua Pak karena kan ditinggal kerja. Ya, betul. Itu salah satu outputnya. Karena Ibu menerapkan manajemen seperti apa output. Outcome-nya nanti apa? Kalau dia udah dewasa, sudah mandiri, berbuat baik pada orang tua, itu outcome. Ya, itu namanya outcome. Jadi dampak yang lebih luas yang tentunya belum kita rasakan saat ini. Silakan nanti kita pelajari bagaimana input, dan proses, dan output. Oke, berikutnya adalah manajer yang dapat meminimumkan biaya penggunaan sumber daya untuk mencapai output. Nah, sehingga yang telah ditentukan ini
gambarannya supaya kita juga bisa mengetahui bagaimana proses yang sebenarnya untuk bisa mendapatkan di dalam satu proses yang bisa digunakan untuk mendapatkan materi yang sama di dalam membuat satu budaya. Budaya manusia seperti apa? Tentunya yang bisa mencapai dalam satu komuniti dan juga sebagai staf yang ada di bawahnya untuk mencapai tujuan yang kita tentukan. Dalam keluarga itu kan tujuan belum tentu ada batasnya, bahkan mungkin tidak ada batasnya. Sekarang dikatakan dalam berkeluarga, keluarga yang bahagia, ada nggak batasannya? Ada. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, seperti apa kan gitu? Apa ada finishnya? Tidak ada. Sekarang dikatakan Indonesia mencapai masyarakat adil dan makmur. Kira-kira tahun berapa? Tidak ada batasannya juga. Itulah sebuah cita-cita. Adil dan makmur seperti apa? Makanya kalau kita pernah menyampaikan, gantunglah cita-citamu setinggi langit. Salah apa benar kira-kira? Kita melihat dari filosofi itu. Gantungkan atau kejarlah cita-citamu setinggi langit. Jikalau engkau jatuh misal, masih di antara bintang-bintang, karena di langit. Nah itu salah satunya. Jadi andai tahu misalnya kita jatuh, masih ada yang bisa kita lakukan. Berikutnya adalah manajer yang bisa memaksimumkan output dengan jumlah input yang tepat. Ya mungkin masukannya yang sedikit, tapi menghasilkan yang besar. Inilah satu gambaran juga seorang manajer yang bisa memaksimalkan hasilnya dengan sumber yang terbatas. Ya, dengan sumber yang terbatas. Contoh yang sangat real, mungkin teman-teman kita tadi yang dari TNI Polri ya, anggarannya terbatas, ya kan? Tapi bagaimana menghasilkan output yang besar? Apa outputnya? Bahkan outcome. Oh, Indonesia dalam keadaan aman. Tidak harus perang seperti Rusia dan Ukraina, misalnya seperti itu ya. Nah, kita damai-damai saja. Saat ini pun kita perang. Bahkan seluruh negara menyatakan perang. Itu melawan apa? Melawan apa seluruh dunia? COVID. Narkoba, ya betul sekali. Itu juga menyatakan perang, ya kan? Menyatakan perang. Dan persebarannya luar biasa. Jadi ada yang memanfaatkan juga ketika COVID ini sudah luar biasa waktu itu berkembangnya, dan alhamdulillah ini sudah mulai longgar ya. Mudah-mudahan juga sudah bagus, sudah baik, ini sudah berjalan bagus juga. Sudah disampaikan oleh Pak Presiden, boleh sholat tarawih di masjid, boleh mudik, ya siap-siap yang belum mudik. Saya sendiri juga lama nggak mudik, kangen sego tiwul, ya, kangen dengan nasi kampung. Gitu. Tentunya di dalam menyikapi manajer, ya siapapun orang yang ada di sana, kita adalah sebagai seorang manajer, kita sendiri juga sebagai manajer, untuk bisa menghasilkan dalam situasi yang terbatas. Ya. Anggaran yang terbatas, dalam berumah tangga gitu juga. Aduh, uang saya dalam minggu ini tinggal 500.000 rupiah, gimana caranya saya bertahan? Kan gitu. Wah, masak aja sayur bening, misalnya gitu kan? Iya nggak? Masak sayur bening, kalau dulu waktu saya kos, ya udah masak sop-sopan aja. Sayur bening kelihatan. Atau sop kepala. Kok dikatakan sop kepala, kenapa? Ya, waktu kita lihat mengambil sayur itu, yang lihat kepala kita kan. Namanya sop kepala. Ya, sop kepala jadi awet. Ini salah satu hal juga menyikapi dengan situasi. Bagaimana juga saat ini kondisi manajemen di dalam perminyakan. Tadi yang bekerja di bidang perdagangan tadi siapa? Yang di bidang perdagangan tadi. Siapa? Pujianto, Pak. Pak Pujianto, oke. Sekarang bagaimana menyikapi tadi, Pak? Manajemen minyak goreng yang sampai saat ini masih belum menyelesaikan masalah ya. Terutama ibu-ibu yang sudah dipusingkan dengan minyak goreng. Bapak-bapak yang juga jualan tahu tempe goreng kelihatannya kesulitan. Bagaimana? Dengan minyak yang asli, Pak. Minyak curah pun susah. Kan gitu ya. Apa minyak klentik? Nah, dulu namanya minyak klentik. Atau dulu yang pernah digunakan minyak jelantah. Ya, bagaimana? Mungkin bisa berbagi, Pak Puji. Jadi begini, Pak. Bicara soal minyak, pertama itu bahan bakunya minyak ini kan dari kelapa sawit CPO, Pak.
harga CPO dari bulan Oktober itu meroket, Pak. Pertama Oktober 3.500 per ton, berkelanjutan 2 bulan 6.350, 2 bulan lagi melejit ke 13.065 harga CPO yang untuk ekspor. Maka dalam dunia perkelapa sawitan yang punya perusahaan kelapa sawit berbondong-bondong untuk melaksanakan ekspor, Pak. Tapi peran pemerintah juga harus menyediakan untuk dalam negeri, untuk minyak sayur tersebut, minyak goreng tersebut, Pak. Oleh sebab itu, dari pemerintah yang melaksanakan ekspor itu dikenakan pajak 2 kali, selain pertama yang termasuk devisa, yang kedua itu biaya keluar, Pak, namanya, yang dikelola oleh Badan Sawit Nasional. Nah, untuk mengimbangi tersebut, harga minyak yang selalu naik karena di pasaran internasional CPO memang naik, Pak, karena beberapa negara menerapkan untuk membuat biodiesel, Pak. Dan CPO tersebut mempunyai beberapa turunan. Turunan pertama digunakan untuk lipstick, itu yang sangat mahal untuk biodiesel dan untuk yang lain-lainnya, Pak. Setelah itu dalam negeri juga harus diperhatikan dan harus dipenuhi. Maka timbul kebijakan yang sifatnya DMO itu, Pak, Domestic Market Obligation. Jadi yang melaksanakan ekspor juga harus memenuhi 20% dari produksi dalam negeri, Pak. Makanya banyak perusahaan-perusahaan yang di bidang perminyakan berbondong-bondong untuk melaksanakan ekspor. Memang dari sisi negara diuntungkan dari devisa negara, Pak. Tapi kita juga tidak melalaikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dalam negerinya, Pak. Di situ, Pak. Atau jadi solusinya apa? Solusinya dalam waktu dekat ini apa? Yang untuk dalam negeri tetap kita penuhin, Pak. Makanya ada beberapa peraturan Permendak. Pertama, peraturan untuk harga, Pak. Yang setelah itu harga 14.000 itu yang untuk rakyat pertama kalinya. Baik kemasan 14.000, yang curah 11.500 dan kemasan sederhana 13.500. Akan tetapi dengan meroketnya harga minyak tersebut, akhirnya minyak per liter itu disubsidi oleh Badan Sawit Nasional tersebut per liternya sekitar 4.000, Pak. Diambilkan dari tersebut, Pak. Gitu, Pak. Baik, sebenarnya sudah ada ya mekanisme dan bagaimana juga akhirnya kebijakan tersebut sudah ada, Pak. Sudah ada, Pak. Tapi ya sebetulnya sekarang kalau untuk minyak yang di supermarket Aprindo, yang anggotanya Aprindo itu sudah terpenuhi, Pak, karena dia sudah masuk anggota asosiasi peritel, Pak. Alfamart sudah ada, Pak. Cuma harga juga ya harus terjangkau. Dan ya sekarang yang kita untuk rakyat yang di pasar rakyat atau pasar-pasar tradisional, sekarang namanya pasar rakyat, Pak. Itu harus dipenuhi dengan minyak yang harga 14.000 yang curah tersebut, ya. Oh, baik. Karena yang curah tersebut minimalnya disubsidi per liternya 4.000, Pak. Harga normalnya itu sekitar 18.000 yang curah itu, Pak. Nah, subsidi tersebut diambilkan dari biaya keluar yang ekspor tersebut. Seandainya Bapak melaksanakan ekspor, itu dikenakan biaya keluar, Pak. Dan bisa 2 kali lipat, biaya keluar tersebut. Gimana, Pak? Pajaknya 2 kali lipat pajaknya. Pajaknya 2 kali, Pak. Iya. Yang pajak untuk biaya keluar tersebut yang dikelola oleh Badan Sawit Nasional tersebut itu untuk mensubsidi yang minyak per liternya
14.000, normalnya kan 18.000 Pak di situ Pak. Baik. Tapi ada beberapa perusahaan industri besar yang akan memborong minyak tersebut. Makanya itu wewenang dari Kemenperin Pak. Harus kita jaga. Seharusnya minyak yang harusnya kita kucurkan di pasar tradisional atau pasar rakyat, jangan sampai lari ke industri besar. Yeah. Misalkan industri yang kacang goreng, ya itu yang harus kita jaga. Dan industri tersebut, perusahaan tersebut kan perlu untung juga Pak. Artinya dia membeli minyak besar untuk goreng sekali, dan minyak tersebut ternyata dijual lagi ke luar negeri. Karena kalau minyak bekas atau minyak yang sudah pakai, bebas biaya keluar, itu yang harus kita jaga Pak. Karena sudah pernah dipakai ya. Ya, itu bebas biaya keluar. Makanya banyak perusahaan-perusahaan yang menjual minyaknya ke luar negeri yang bebas dari biaya keluar, itu harus kita jaga. Pengawasan kontrolernya di situ Pak. Baik, makasih Pak Budi sudah berbagi informasi. Mas Arif, ini kalau kita lihat jadwal materi pertama selesai ya, sudah lewat bahkan ya. Betul, Pak. Oke, nanti mungkin bisa diingatkan 10.40 tadi harusnya selesai. Baik, ini kita beri break dulu ya. Saya istirahat dulu. Nanti kalau saya lihat jadwalnya berarti nanti sudah ganti materi, harusnya perencanaan SDM ya. Ya, Pak. Gak apa. Nanti langsung 2 mata kuliah akan saya sampaikan. Kali ini sampai pada slide 8. Nah, nanti Bapak Ibu, Mas Ari bisa sambil di foto ya. Silakan. Mungkin teman-teman yang belum on cam silakan dibuka on kameranya. Ini Bapak Razi kita, Mas Arif akan memoto. Ya. Iya. Teman-teman mohon dibuka kameranya. Ya, mohon dibuka ya. Kita akan screenshot karena sebagai silakan difoto. Ini Auliansyah mana? Belum ada. Mbak Sinta, Mbak Elsa, Mas Jaka, ya. Mas Auliansyah. Akan dibuka kameranya. Ya. Mbak Elsa mana Mbak Elsa? Bu Elsa? Belum ada ya. Mas Asep, Mas Jaka. Kang Asep udah, Kang Asep. Mbak Sinta juga. Mbak Sinta ini foto ini kelihatannya. Bukan orangnya ini. Mana Mbak Sinta? Pak Auliansyah hadir, Pak. Bekerja. Oke, Auliansyah hadir. Oke, baik. Ya, Pak. Bu Elsa? Siap. Oke, silakan Mas Arif di foto dulu. Baik. Ya, 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Ya, baik. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, sementara kita break dulu. Nanti akan saya lanjutkan dengan materi yang lain, manajemen perencanaan ya, perencanaan sumber daya manusia. Namun untuk evaluasi sepintas yang kita laksanakan tadi, bedakan antara input, proses, output. Syukur Bapak Ibu mengenal outcome. Ya, silakan nanti masing-masing individu coba membuat baik di dalam dirinya sendiri boleh, di tempat Bapak Ibu bekerja juga boleh. Apa itu inputnya, kemudian prosesnya seperti apa, outputnya seperti apa, outcome-nya syukur-syukur bisa kita juga mengetahui, walaupun belum terukur ya. Sudah saya berikan kan. Oke, silakan nanti masing-masing teman membuat nanti pada pertemuan berikutnya untuk materi manajemen kerja bisa kita share ya, kita saling input. Baik, silakan kita break dulu. Nanti kira-kira jam berapa Mas Arif kita ketemu lagi? Sedikit aja, Pak. Bagaimana? Pak Puji suaranya putus, Pak. Suaranya apa? Pak Puji suaranya ingin menambahkan minyak sedikit aja, Pak. Boleh, silakan. Halo, Pak. Ya, silakan. Jadi gini, Pak, terkait harga minyak. Sebentar aja sedikit aja, Pak. Ini untuk bargaining position kita di luar negeri juga, Pak. Jadi gini, Pak, dengan naiknya harga CPO ini, kita untuk bargaining position di luar negeri. Kita pertama bisa masuk negara G20 juga karena minyak CPO tersebut, Pak. Karena banyak beberapa negara di luar negeri meminta minyak CPO kita. Makanya mohon maaf, Pak Jokowi kebanjiran tamu-tamu utusan khusus dari negara-negara tersebut
ingin bertemu Pak Jokowi, ingin ketemu pihak-pihak stakeholder di Indonesia, hanya untuk minta minyak kelapa sawit tersebut, Pak, untuk energinya, Pak, untuk menambahkan. Jadi kita masuk negara maju juga karena bisa minyak tersebut, Pak. Ya. Minyak CPO. Baik itu, Pak. Jadi untuk bargaining position kita kuat juga di dunia internasional, Pak. Baik, terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Pak Puji. Luar biasa tambahan dari Pak Puji ini. Memang juga sudah ada bendera berkibar di sana bahwa Indonesia adalah penghasil minyak sawit terbesar sedunia. Ya kan? Satu Betul. Positif juga buat negara kita. Bahkan mudah-mudahan juga kekuatan militer nantinya dengan tambahnya alutsista menjadi negara terkuat di ASEAN. Karena kita sudah tahu ada ancaman di sebelah utara. Ya kan? Jangan sampai nanti membuat situasi di sana sama dengan di Rusia dan Ukraina. Mudah-mudahan di pantai Natuna Utara itu aman karena itu wilayah kita. Ya. Baik, betul, Pak. Terima kasih teman-teman semua. Silakan break dulu, ngopi sebentar. Ya, nanti kita ketemu lagi jam berapa, Mas Arif? 11 ya, Pak? 11, kalau jam 11 hanya berapa menit ini? 10 menit. Jadi? Ya, boleh 11.10 ya. 11.10, baik. 11.10 kita ngopi ketemu dulu, lagi. Pak, ngopi. Ya, ngopi dulu paling enggak ya. Siap. Biar semangat. Oke. Baik, silakan kita break sebentar. Kita lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.